Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan bahas soal nomor 1. Oke, yang ditanyakan adalah besar sudut Z. Kita berikan huruf-huruf dulu untuk mempermudah. Di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C, di sini ada D, lalu di sini pusat ada O. Pertama, kita cek Z. Oh, sebentar. Ini akan menggunakan konsep sudut pusat. Sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Kita akan tetap menggunakan konsep ini. Nah, yang ditanya itu adalah si Z. Z yang ini itu menghadap busur CA. Gitu ya. Benar ya? Z itu kan berarti CDA itu menghadap ke busur CA. Jadi Z menghadap busur CA atau AC. Busur AC itu kan bisa yang besar, bisa aja yang mayor, yang kecil, yang kesini ya. Nah, kita menggunakan yang mayor. Kalau kalian lupa mayor minor itu yang apa, jadi kalau mayor itu yang lebih dari setengah lingkaran, tapi kalau yang minor itu kurang dari setengah lingkaran. Kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Jadi Z menghadap busur AC mayor. Oke? Nah, berarti nanti untuk menghitung Z itu kan juga berarti sudut keliling. Sudut keliling ya. Karena ibaratnya, ini kita hapus dulu aja. Pakai ungu aja seperti ini. Nah, karena ibaratnya CDA, Z itu adalah sudut CDA itu di pinggiran sisi, tidak menyentuh pusat lingkaran. Maka dia masuk ke dalam sudut keliling. Artinya apa? Artinya untuk menyelesaikannya, kita harus mencari sudut pusatnya. Jadi, cari sudut pusat yang menghadap ke busur AC mayor juga. Kita harus cari itu. Nah, langkahnya seperti apa? Mari kita coba. Langkah pertama kita tahu bahwa ada sudut ACB. Sudut ACB itu 43 derajat. ACB ini kita hapus dulu. ACB berarti yang ini itu menghadap ke busur AB ya, AB yang ini menghadap busur AB dan dia di ujung sisi, artinya ini masuk ke dalam sudut keliling. Kemudian dari situ kita juga bisa menghitung sudut AOB. AOB itu masuknya apa? Dia itu masuknya AOB itu menghadap busur AB juga ya. Menghadap busur yang sama, yang sini. Berarti dia masuk sudut pusat karena menghadap busur AB. Jadi sudut AOB bisa dicari dengan cara 2 kali sudut ACB. Berarti berapa? 2 kali 43, 86 derajat. Oke, itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kita gambarkan dulu. Tadi kita udah dapat AOB. AOB itu berarti di sini ya. Berarti O-nya kita pindah ke atas aja, O-nya di sini. Di sini kita isi 86 derajat. Kemudian dari situ kita buat segitiga, kita hubungkan C ke O.
seperti ini. C ke O itu nilainya sama, atau C ke O itu kan jari-jari. O ke B itu juga jari-jari, dan di situ membentuk segitiga. Ada segitiga COB ya, di mana segitiga COB itu bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini C, di sini O, di sini B. Di sini kita tahu nilainya adalah 16. Nah, C ke O itu sama dengan O ke B karena mereka sama-sama jari-jari. Artinya, ini termasuk segitiga sama kaki. Nah, karena di sini 16, maka sudut C itu juga sama 16 derajat. Nah, kalau sudah, berarti kita bisa tulis di sini itu juga 16 derajat. Kemudian dari gambar ini, kita tahu bahwa segitiga itu total sudut 180 derajat. Nah, pada segitiga, kita tulis pada segitiga COB itu kan terdiri dari sudut C ditambah sudut O ditambah sudut B, totalnya harus 180 derajat. Sudut C-nya tadi berapa? 16, yang atas ini. Sudut O-nya nggak tahu ya. Sudut O kita tulis, sudut B-nya adalah 16 juga. Berarti nanti 180 dikurangi 32 derajat. Dari mana? 16 sama 16 kan 32. Pindah ruas jadi minus ya. Nah, ini adalah sudut O. Berarti berapa? 148 derajat. Itu adalah sudut O. Berarti kita sudah tahu sudut yang di sini nih. Nah, 148. Oke. Nah, kalau sudah kita mau mencari, ingat tadi yang kita cari apa? Sudut pusat yang menghadap busur AC. Ya. Oke, busur AC itu dari sini ke sini. Maka kita bisa menghitung kalau kita mau minta sudut pusat, jadi kan lingkarannya seperti ini. Oke, terakhir kan gambarnya seperti ini ya. Kita mau cari yang menghadap sudut pusat yang menghadap busur AC yang besar ini. Kalau sudut pusat berarti kan yang kena pusat lingkaran juga ya. Untuk mencari sudut pusat kan kita harus menghubungkan dengan yang pusat lingkaran. Berarti kita tarik garis yang ini sampai ke sini. Yang kita cari itu yang ini, sudut besar ini. Itu adalah sudut pusat. Sudut pusat yang menghadap busur AC mayor. Nah, kita hitung. Caranya gimana? Berarti kita bisa bilang istilahnya sudut AOC tapi sudut refleksi. Sudut refleksi AOC. Apa sih definisi sudut refleksi? Sudut refleksi itu adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Kenapa kita harus tulis sudut refleksi? Karena AOC itu juga bisa yang area sini. AOC-nya kalau yang situ kan tidak masuk ke sudut refleksi karena sudah pasti itu tidak lebih dari 180 derajat nilainya. Nah, kita tambahkan sudut refleksi biar kita tahu yang dimaksud adalah yang tadi warna hijau ini. Ya. Oke, berarti kita tulis langkah keberapa nih? Langkah ketiga. Langkah ketiga kita cari sudut refleksi
AOC. Caranya gimana ya? Kita tinggal tambahkan sudut O ditambah tadi sudut yang 86 itu berarti apa? Sudut tadi yang 86 adalah sudut AOB. Sudut AOB. Berarti berapa? 148 tambah 86. Berapa nilainya? Nilainya adalah 234. Kita udah dapat tuh. Ya kan? Nah, selanjutnya langkah terakhir, tadi kita mau cari apa? Cari Z. Z itu sudut keliling. Maka kita menggunakan Z itu sudut keliling. Berarti tadi konsepnya adalah sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Berarti, atau gini aja, biar tidak bingung, kita tulis sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Yang berperan sebagai sudut pusat itu adalah sudut refleksi AOC. Sudut kelilingnya yang mana? Sudut Z. Ya, yang ini. Ini sudut keliling tuh. Karena menghadap busur yang sama. Sudut refleksinya berapa? 234. Sama dengan 2 kali Z. Kita mau cari Z-nya. Pindah ruas. 2 kali Z. Berarti kalau mau memisahkan dari perkalian menjadi pembagian. Berarti 234 bagi 2. Z-nya berapa? 117 derajat. Paham ya? Sehingga di soal ini jawabannya adalah D, 117 derajat.